Hello guys, welcome back to my channel. This time I will share tips to you how to make a human body for a beginner. Let's go. Oke, sebelum kalian menggambar, kalian membuat pola terlebih dahulu. Seperti biasa membuat pola bulat ya, oke? Pasti kalian semua udah bisa, oke? Bang, tapi saya nggak bisa bang. Ya udah belajar. Di sini kalian tidak perlu bulat amat ya. Bisa lonjong dan lain-lain, oke? Nah, di sini kalian bisa meniru ya, seperti ini. Tampak depan, ini hanya sekedar tutorial. Jadi kalau misalkan gambar ini kurang dan kurang, selebihnya saya mohon maaf, oke? Oke, jadi tutorial kali ini agar di pikiran kalian ada gambaran bagaimana caranya membuat badan gitu dengan gaya pola, oke? Di sini saya melakukan teknik saya sendiri, oke? Tidak meniru gaya-gaya orang lain gitu. Di sini saya memakai pemikiran saya sendiri dengan gaya saya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kalian kurang tertarik atau kurang kurang suka, oke? Kalian bisa menontonnya saja, oke? Jika kalian tidak suka, kalian tidak usah dislike. Bang, saya mau dislike gitu, ya silahkan. Tapi ada tapinya ya. Kalian cukup dislike 2 kali saja, oke? Terima kasih ya, udah dislike 2 kali, oke? Oke, lanjut ya ke gambarnya. Di sini saya mulai menggambar gitu. Kalian bisa memperhatikan saja. Di sini saya cuman menjelaskan sedikit gitu dari gambar ini, oke? Kalian bisa ada sebuah kata-kata, yaitu kata-kata kalian melihat lalu masukkan ke pikiran, keluarkan dari tangan dan gambarlah, oke? Nah, itu kata-kata saya. Kata-kata yang tidak bermutu. Oke ya. Oke. Di sini kita buat setengah bulat. Di sini kita tidak perlu rapi-rapi ya. Di sini kita hanya menggambarkan bagaimana caranya membuat badan anim gitu. Oke, sekali lagi ini cara saya ya. Bang, tapi itu kok mirip ya cara sama orangnya. Ini kan hasil pemikiran saya sendiri gitu. Saya akan menangkap sebuah pembelajaran dari orang tersebut. Tetapi saya akan menyaringnya di pikiran saya dan menjadikan suatu ide dan menjadikan sebuah pola pikir yang berbeda dari satu sama lain gitu, oke? Nah, ada juga gini, ada yang bilang gini, apa ya, di sosmed. Nah, dia tuh ada orang bilang gini gitu, bang, saya kan udah lama sekali nih belajar pola ini. Nah, terus saya bilang, kamu pasti terlalu meniru gaya mereka dan kamu meniru dengan teknik-teknik mereka. Terus orang itu menjawab, iya betul, karena saya melihat tutorial di YouTube maupun sosmed-sosmed yang lainnya, misalkan dari Facebook, Twitter. Nah, itu apa ya, menurut saya pemikiran seseorang itu berbeda-beda dan bermacam-macam, oke? Ada yang cepat gitu, ada yang ya misalkan cepat dalam menangkap hal suatu materi, oke? Dan ada juga yang lambat gitu, bertahap. Tapi kalau orang cepat itu biasanya kalau sekarang itu pasti pemikirannya pada lambat sih, karena hanya meniru saja, bukan dari kreasi sendiri dan bukan dari ide sendiri, oke? Di sini saya melakukan apa sih? Di sini saya tidak menjelaskan gambar ini, oke? Sekarang kita menjelaskan. Oke, di sini kita membuat garis, oke? Garis pertama-tama itu garisnya mengikuti pola gitu. Jadi garisnya itu nggak harus lurus, nggak boleh lurus maksudnya, oke? Nah, seperti ini ya. Maaf juga tadi saya agak mengobrol gitu. Ya, kalau misalkan saya menjalankan gambar ini pasti kalian nanti pusing gitu. Kalian
Misalkan kalian tidak mau mendengarkan suara saya, kalian bisa di mute aja terus pakai musik gitu, musik kalian, oke, terus sambil nonton ini, oke. Nah, video ini juga cukup lama ya. Sedikit curhat aja sih. Tadi kan saya udah merecord ya. Tahu-tahu nggak ke-record ya. Akhirnya ini record kedua saya. Aduh. Jadi ya maklumin aja sih kalau misalkan gambar ini kurang gitu di mata kalian, di pikiran kalian, oke? Nah di sini kalian cukup tarik saja ya, pola ke pola gitu. Jangan kebablas gitu. Nanti kalian malah kebablas dari pola tersebut, oke? Kalian mengikuti arah pola tersebut gitu, seperti kalian mengikuti arah jalan, oke? Jalan yang lurus. Misalkan kalian lewat di jalan yang lurus, pasti kalian akan lurus terus. Nggak mungkin dong, nggak mungkin kalian arah ke kananmu ada jurang, nanti isda lo. Ada banyak bercanda kok, oke? Nah, di sini kalian bisa paham ya bagaimana caranya menggambar arah tangan dari depan gimana, samping gimana, 3/4 gimana gitu. Kalian harus paham, oke? Dan kalian pahami juga pola-polanya ya. Ada yang polanya pakai bulat, ada yang ya bermacam-macam lah, ada yang kotak juga bisa. Oke. Di sini saya tidak memakai pensil ya, saya langsung memakai pen atau ballpoint gitu maksudnya. Oke. Maaf ya jika proporsi kurang gitu. Ini soalnya saya gambarnya tuh malam-malam gitu, apalagi kan habis buka puasa gitu. Enak gitu. Nah, oke, kita sekarang gambar pola samping ya. Samping 3/4. Soalnya ada yang request itu 3/4 sama depan. Oke, saya buatkan. Tapi jika kalian melihat video ini tetapi kalian tidak suka, ya kalian tinggal kalian pencet tombol home di HP kalian atau langsung pencet tombol kembali atau back, oke? Jangan usah tonton video ini. Tonton video ini jika kalian ingin merasa entahlah. Lagi susah mikir aku ini. Soalnya udah malam sih ini recordnya. Apa ya? Nggak jadi ya. Oke ya. Kalian juga pahami ya bagaimana caranya menggambar kepala dari arah 3/4. Oke, di video saya sebelumnya ada lah, tapi saya itu orangnya tidak puasan gitu. Jika saya sudah memahami hal ini, pasti saya akan meremake-nya atau mengubahnya dengan cara saya sendiri gitu. Oke. Karena saya kalau mengikuti orang lain itu pasti kesusahan. Saya tidak tahu kenapa dan bagaimana gitu. Saya juga dulu pas waktu main sering ke warnet, saya juga dulu kan iseng-iseng gitu mainin kayak apa ya, aplikasi gitu. Terus saya itu aplikasinya itu kayak semacam kode-kode gitu. Nah kode-kodenya itu kayak saya tuh pelajari di Google. Nah itu saya bisa. Terus dulu tuh saya pernah kayak bikin misalkan kayak ngehack gitulah. Dulu kan saya juga pengen masuk di program sih, tapi ya malas. Enggak sih, cuma di sekolah itu enggak ada. Harusnya sih kuliah, oke. Dan sekarang saya di sekolah udah lulus, dan sebelumnya saya di jurusan animasi, oke. Sekolahnya di SMK STM. Nah, untuk 3/4 itu begini ya, arah kiri dan kanan itu badannya tidak sama lurus, tetapi yang arah kanan itu sedikit ke bawah, yang atas itu ke atas. Jadi kayak semacam ke apa ya, kayak perspektif gitu. Kalian juga harus pelajari perspektif juga sih. Ini wah, kalau kalian
saya juga masih belajar sih. Oke. Kalau kalian misalkan perspektifnya udah lancar, udah bagus sih, wah jos, keren sih. Kalian terus pelajari terus sih. Oke. Doain aku juga ya guys, semoga jadi animator itu, amin. Oke. Karena saya terinspirasi sekali kepada seorang Makoto Shinkai dan seorang animator yaitu Yusuke Murata yang learningnya itu the best gitu. Oke. Kayaknya ini kepalanya sedikit kebesaran ya. Oke. Nanti kita kecilin. Untuk bagian kenapa sih tidak buat full body? Kebanyakan orang itu katanya sih itu di badan gitu. Ada yang request juga sih. Cara buat badan itu gimana proporsinya? Nah, mereka tuh bilangnya cuma gitu, bukan cara menggambar full body itu gimana. Nah, kalau gitu ya baru saya buatin lah. Ini saja saya sedikit kesal. Masalahnya saya tidak mood sekali membuat ini. Soalnya tadi kan ada record pertama. Nah, itu record pertama itu nggak apa sih? Nggak ke-record gitu. Nggak tahu kenapa. Dasar laptop kentang. Oke, di sini kalian juga menggambar garis lengkung. Mengikuti arah apa sih, pola gitulah intinya. Jangan menghindar dari pola, oke? Oke. Nice. Kalau kalian ada yang request full body, oke, nanti kalian request aja, nanti saya buatin, oke? Bagi yang belum subscribe lah, ayolah subscribe lah. Nah, oke, di sini kalian juga membuat garis ya, seperti ini ya. Kalian bisa tiru dan saya malas menjelasinya. Sepertinya saya bisa mencontohkan bagaimana menggambarnya saja ya, oke? Saya tidak bisa menjelaskan secara detail dan secara rinci, oke? Kalau misalkan kalian mau secara rinci ya kalian kesini saja. Sini sambil makan-makan coy. Enak coy. Sambil ngobrol coy. Main bareng coy. Oke? Di sini ya tata letaknya tangan. Tangan itu biasanya dari atas itu pola bulatnya itu paling gede, terus tengah itu semakin kecil, bawah semakin kecil gitu. 1, 2, 3 berarti besar, setengah, kecil gitu, oke? Oke, seperti ini kira-kira lah. Maaf aja kalau misalkan gambar ini tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Jika kalian tidak suka ya kayak tadi ya yang saya bilang, dislike aja monggo, tapi dislike-nya 2 kali. Oke? Nice. Kan saya mau sedikit cerita tuh. Kemarin tuh ada yang bilang, "Chris, Studio Pen itu bayar nggak sih?" Ya bayar sih. Tapi itu kamu bisa memakai crack-nya ya. Tinggal di Google aja. Tapi kamu juga bisa harus memasangnya gitu. Kalian harus membaca cara memasangnya gimana. Kalau kalian tidak mau repot-repot, tidak mau mikir, kalian beli aja. Kalau misalkan beli, berarti kalian sudah mendukung pembuat software tersebut ya. Oke. Nah, di sini kita perbesar dan di sini kepalanya juga kebesaran ya. Oh iya. Nanti kita kecilin dah. Kita scale dulu ya ini gambarnya. Oke. Biar rapi. Kenapa di sini saya memakai warna biru untuk membuat sketsa? Karena warna biru adalah warna kesukaan saya dan warna biru cocok untuk menjadi sketsa. Oke. Kita rapiin lagi ya. Untuk tangan seperti ini 3/4, kalian juga harus bisa mikir bagaimana caranya menggambar tangan. gitu.
Oke, kita rapiin dulu ya. Di sini saya sedikit ada kesalahan nih, tapi ya nggak apa-apa sih. Kita kecilin. Nah, udah pas. Oke, lalu kita ini rapiin lagi ya. Rapiin lagi, kalau gambar rapi itu akan enak. Oke, dilihatnya. Di sini saya sudah membuat pola tersebut ya. Kedua pola, jadi kalian harus bisa memahaminya sih. Semoga aja. Oke, kita setel lagi ya. Oke. Oke. Kita ini dulu apa rapihin. Ini kurang. Oke ya, sepertinya sih. Oh iya, ini belum digaris. Oke. Kita buat garis dulu ya, biar kalian tahu polanya gimana itu. Semoga aja kalian bisa memahaminya. Semoga. Amin. Semoga aja ini pandemi COVID-19-nya segera kelar ya. Sekarang serba susah sih. Ya, kita cukup berdoa aja dan meminta pertolongan kepada yang di atas. Semoga negara ini cepat pulih. Oke, sebentar lagi jadi ya. Detik-detik gambar mau jadi. Oke, di sini kita rapihin juga ya, karena kerapian itu adalah utama. Kira-kira seperti ini ya tamak depan. Kalian harus pelajari bagaimana. Nanti saya mau buat juga tutorial bagaimana cara membuat full body gitu. Oke? See you next time.